Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah. Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan pada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Setiap manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuji oleh Allah baik dia yang miskin maupun yang kaya. Yang beriman atau yang kufur, yang memiliki jabatan atau yang rakyat jelata, yang cantik, yang tampan atau yang jelek sekalipun diuji oleh Allah. Di dalam Quran surat Al-Baqarah 155-156 Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Semua manusia itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, khauf, ketakutan. Yang kaya takut miskin. Yang ganteng takut jelek. Apalagi ibu-ibu yang cantik-cantik takut menjadi keriput. Khauf, ketakutan. Dan semuanya akan diuji oleh Allah ketakutan. Semuanya. Yang memiliki jabatan takut kalau dilengserkan. Ini semua bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, walju. Diuji oleh Allah kelaparan. Suatu saat kita memang bepergian, misalkan kita sebagai seorang mukmin pergi ke tempatnya orang-orang non-muslim. Di situ kadang-kadang tergoda perut lapar sehingga kita kadang tergoda dengan makanan-makanan tidak halal. Akan diuji oleh Allah yaitu kelaparan, walju. Yang ketiga, wa naqsim minal amwal. Wa naqsim minal amwal adalah kekurangan harta benda dan kekayaan. Bagaimana kalau asalnya kita ini menjadi orang yang kaya raya, miliarder, triliuner, tapi suatu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang miskin, kekurangan keuangan. Wa naqsim minal amwal. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa naqsim minal amwal wal anfus. Dan kita akan diuji oleh Allah yaitu kehilangan jiwa. Kehilangan jiwa, kadang-kadang kita ini menjadi orang stres. Setelah stres, kadang-kadang menjadi orang yang stroke. Memang kita kadang-kadang banyak orang yang kaya raya. Apa yang ada di rumahnya, mobil punya, uang banyak, istri cantik. Tetapi karena kita diuji oleh Allah, yaitu kehilangan jiwa kita. Stroke, stres, mungkin diuji oleh Allah, gila. Nah, kehilangan jiwa inilah yang menyebabkan kita semuanya menjadi orang-orang kuat apa tidak menahan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhir-akhir ini
betul-betul Allah menguji, yaitu wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat, kekurangan biji-bijian dan buah-buahan. Banyak orang yang pertama kali menanam padi, menanam jagung, menanam kedelai, pertama kali bagus, tetapi akhirnya diuji oleh Allah, kena bencana, musibah, kekurangan, banyak dimakan berem, banyak diserang tikus, banyak diserang macam-macam, kekurangan buah-buahan, kekurangan biji-bijian. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, ya, kehilangan jiwa dan juga kehilangan buah-buahan atau biji-bijian, kabarkan alladzina idza asabathum musibah, kabarkanlah kepada orang-orang yang terkena musibah, bersabarlah. Bersabarlah. Selain bersabar, kita yang terkena musibah, kembalikan persoalan ini istirja kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Banyak orang-orang yang bisa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tetapi perbuatan dan sikap kita untuk untuk Allah, bahwa kita terlahir dari Allah, dihinjakan di bumi kepada Allah, dan juga kembalinya nanti juga akan kepada Allah. Maka ketika kita terkena bencana, terkena musibah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ketika kita terkena bencana musibah, mau bersabar dan mengucapkan kalimat istirja, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu sholawat, tambahan keberkahan, tambahan kebaikan, wa ulaika humul muhtadun, dan kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan petunjuk, kebenaran, kebaikan, sehingga kita ini akan menjadi orang-orang yang terselamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk puasa kita, mudah-mudahan menjadikan balasan oleh Allah sebagai surga yang penuh dengan kenikmatan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.